Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, yang namanya iblis bukan dari bahasa Arab, bahasa ajam, ya, bahasa di luar bahasa Arab, ya. Dan ini menjadi pendapat yang lemah di kalangan para ulama. Maka yang rajih dalam hal ini diambil dari bahasa Arab, ablasa yublisu iblasan, artinya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, merasa tidak diampuni dosanya, merasa tidak akan diterima taubatnya, maka ia seperti iblis laknatullah alaihi. Di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam riwayat As-Suddi menceritakan dari Abu Saleh dan Abu Malik dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud serta dari beberapa orang sahabat bahwa mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya, menenangkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tulang rusuknya Adam. Adam lalu bertanya, "Man anti? Siapa engkau?" Lalu ia menjawab, "Ia adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" "Agar engkau dapat merasakan tentram denganku," kata wanita tersebut. Nah, siapa wanita tersebut? Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wanita tersebut adalah Hawa. Di mana Hawa juga bisa memiliki keilmuan Adam alaihi salam. Bisa mengetahui macam-macam, ya, nama-nama benda, barang, dan lain sebagainya. Maka ditanya oleh Adam alaihissalam, mengapa engkau summiyat Hawa, disebut dengan nama Hawa? Kenapa namanya Hawa? Ya, maka Adam menjawab, ya, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup, dari sesuatu yang diciptakan, yaitu dari tulang rusuknya Adam. Dalam riwayat, dari tulang rusuk bagian kanannya Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana serta menjauhi sebuah pohon sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pohon inilah yang menjadi perhatian kepada kita. Pohon apa yang dimaksud dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi, melarang keras. Padahal semua yang ada di dalam surga bisa dimiliki, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, ya. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat apa saja yang kamu berdua inginkan dan sukai. Dan janganlah kamu berdua wala taqraba. Jangan engkau dekati, jangan kalian dekati. Hadhihi syajarah, pohon ini. Asy-syajarah bentuknya adalah uh, mufrad, tunggal, satu pohon. Ada satu pohon yang harus dijauhi. Ya, kalau kalian mendekatinya, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Nah, menjadi perhatian kepada kita, ini adalah bagian dari ujian ketaatan dari Allah kepada Adam dan Hawa. Oh, berarti memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya
memberikan ujian kepada Adam, kepada Hawa. Semua kenikmatan di dalam surga bisa mereka miliki. Kecuali satu, pohon ini janganlah engkau dekati, janganlah engkau mengambil manfaat dari yang namanya pohon tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang nama pohon tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak dijelaskan di dalam banyak ayat. Pohon tersebut itu pohon apa? Apakah pohon mangga, pohon pisang, ya, atau jenis pohon yang ada dalam surga seperti delima, zaitun, ya. Nah, ini tidak dijelaskan secara spesifik. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain menerangkan dengan gamblang, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Toha ayat 117, "Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, sehingga engkau menjadi celaka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi mereka. Dan bahaya mengikuti iblis alaihi salam, dan engkau pasti akan celaka, hidup susah, yaitu hidup susah di mana? Di dunia. Makanya iblis berusaha untuk menyesatkan Adam. Sampailah pada satu rencana, ya, bagaimana iblis menggoda dengan iming-iming dan bujukan rayu yang luar biasa mendalam. Dalam surat Toha ayat 120 Allah katakan, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, syajaratul khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini adalah rayuan maut ya dari yang namanya iblis laknatullah alaihi. Kenapa demikian? Karena pola dari kesesatan iblis dan bujukan rayu iblis adalah menggoda dengan iming-iming palsu. Ya. Kenapa demikian? Allah yang menjelaskan, fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan kepadanya, yaitu iblis. Iblis membisikkan ke dalam telinga mereka, ke dalam hati mereka. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon yang bisa memberikan kekekalan. Padahal di surga sudah kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tentunya tidak akan pernah binasa. Padahal di kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya kebinasaan dan akhir dari kehidupan di dalam surga. Tapi itulah yang terjadi, ya, bujukan rayu iblis yang luar biasa sehingga was-was syaitan ini menggoda secara lembut, bukan secara kasar. Keinginan hidup abadi dan kekuasaan serta kenikmatan yang tidak ada habisnya. Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis. Ya. Oh, berarti ternyata Adam dan Hawa itu mengikuti bujukan iblis. Kok bisa demikian? Nah, itulah bagian dari takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis ya akan berhasil menggoda Adam dan Hawa dan menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa qada dan qadarnya Allah yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, dan qada dan qadarnya Allah yang terbaik untuk orang-orang yang beriman, termasuk skenario Allah kepada Adam dan Hawa
bisa terpujuk rayu oleh iming-imingan iblis laknatullah alaihi. Dan itu adalah takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut Adam, bukan menurut Hawa, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon tersebut dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan tidak berbusana, dalam tanda kutip telanjang, karena maksiatnya. Dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Ya, merasa malu dan sedih, segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunan untuk menutupi auratnya yang ada di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam dalam ayat yang lain, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan arahan dan memberikan pelajaran kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon tersebut. Dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada iblis untuk menggoda keturunan Adam dan Hawa. Dan peristiwa turunnya Adam dan Hawa ini bukan hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran, tapi kitab suci yang sebelumnya Al-Quran, yaitu Injil, Zabur, Taurat, juga diceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Maka setelah Adam dan Hawa menyesal, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, hidup di sana. Dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Di antaranya bahwa itulah bagian dari tabiat manusia, tempatnya salah, tempatnya kekurangan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam, keturunan Adam itu pasti tergelincir, pernah tergelincir dari godaan-godaan iblis dan bala tentaranya. Wa khairu hatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan ataupun tergelincir ke dalam dosa dan maksiat, apa yang ia lakukan? At-tawwabun. Kembali kepada Allah. Meminta taubat kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Itulah yang dilakukan Adam. Itulah yang dilakukan Hawa, beristighfar, meminta ampunan, dan berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza fa'alu fahishatan," apabila seorang mukmin itu melakukan fahisyah, ya, au dzalamu anfusahum, ataupun melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri, orang-orang yang beriman. Dzakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tempatnya darul bala, tempatnya ujian di dunia ini, tempat yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi orang-orang yang zakarullah, kembali kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman adalah ketika dia melakukan dosa, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia minta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan melainkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di antara manfaat kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kesalahan, menciptakan yang namanya dosa, agar kita bisa merendahkan diri kita kepada Allah, agar kita bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sempurna di muka bumi ini. Hatta sekelas para nabi dan para rasul, mereka juga pernah melakukan kesalahan,
akan tetapi mereka terbebaskan dari dosa-dosa besar. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu dipahami lebih mendalam dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Mulailah ketika itu Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidup yang baru di sana. Di bumi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Adam ya dalam jumlah yang sangat amat banyak ya. Lalu ia mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia yang saat ini kita jalani tempatnya ujian, tempatnya kesalahan, tempatnya ketidakadilan. Semua hal-hal negatif yang berkaitan dengan dunia ada pada dirinya. Dan semua yang berkaitan dengan hal-hal negatif menurut orang-orang yang beriman itulah yang namanya tempat dunia. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada keturunan Adam yang jumlahnya cukup banyak. Ya, ada berapa sih anak-anaknya Adam alaihi salam? Ya, maka dijelaskan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dijelaskan di dalam kitab Qasasul Anbiya ada dua ya anaknya Nabi Adam yang paling dikenal ya. Yang pertama adalah Qabil, yang kedua adalah Habil ya. Dua orang ini yang paling terkenal karena kisahnya yang cukup fenomenal. Pembunuhan pertama ya, pembunuhan manusia pertama dari kalangan ya Bani Adam. Kenapa kita sebut dari kalangan Bani Adam? Karena ada manusia yang di luar dari Bani Adam. Ya, kita menyebutnya manusia purba. Di mana manusia purba ini hidup sebelum Adam alaihissalam. Dan dia tidak memiliki akal. Yang ia miliki adalah syahwatnya saja. Dan manusia purba ini bukanlah bagian dari keturunan Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena fosil yang ditemukan dari manusia purba, baik itu Homo sapiens maupun Homo erectus, itu diperkirakan melalui teknologi di zaman ini, dari tulang belulang mereka, diperkirakan lebih dari ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Sedangkan perkiraan dari Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Adam alaihissalam hidup 4.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan manusia purba hidup jauh sebelum 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, ini menjadi perhatiannya. Nah, adakah selain Habil dan Qabil ya? Adakah selain Habil dan Qabil dari keturunan Adam alaihissalam? Ya, ternyata ada. Ada banyak, tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Yang dijelaskan di dalam apa? Di dalam riwayat Israiliyat. Ya, riwayat Israiliyat menyebut beberapa nama-nama dari keturunan Adam. Ya, dan keturunan Adam ini tentunya adalah keturunan yang jumlahnya paling banyak. Ya, tidak dijelaskan berapa jumlahnya, tapi jumlahnya banyak, bukan hanya Habil dan Qabil. Dalam tafsir ada salah satu anaknya Adam yang menjadi nabi setelahnya, yaitu Nabi Syidh alaihi salam. Lalu di dalam riwayat Israiliyat ada namanya anaknya Adam, yaitu Iklimah dan Labuda dari dalam riwayat Israiliyat. Iklimah ini perempuan ya. Dan Labuda ini adalah nama laki-laki dari keturunan Adam alaihissalam. Akan tetapi itu adalah riwayat Israiliyat. Ya, riwayat di mana kita diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempercayai 100% dan tidak menolak 100%. Ya, tawakuf.
tidak menetapkan dan juga tidak mendustakan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, ya. Nah, pada intinya Nabi Adam, ya, hidup 4000 sebelum Masehi dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, dan Nabi Adam wafat di usia 960 tahun dalam riwayat Ibnu Katsir. Meskipun angka hanyalah sebuah angka, di mana bisa lebih ataupun kurang dalam riwayat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir berdasarkan banyak riwayat-riwayat yang diambil, baik itu dalam riwayat Israiliyat, di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah dilanjutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, bahwasanya Adam dan Hawa berusaha untuk berpegang teguh terhadap atau kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan terus berupaya berusaha mewaspadai terhadap tipu daya yang dibuat oleh iblis laknatullah alaihi. Maka dari itulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka pada saat itu Nabi SAW bertemu Adam di langit pertama dan dikatakan kepada beliau, ini adalah bapakmu Adam alaihissalam, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka beliau mengucapkan salam kepadanya dan Adam alaihissalam menjawab salamnya, berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa manusia akan mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan menempatkanmu di dalam surganya. Tidakkah engkau memberikan syafaat pada kami dalam peristiwa padang mahsyar, ya, pada saat itu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini dan apa yang menimpa kami? Tetapi Adam tidak bisa memberitahukan, tidak bisa memberikannya, dan tidak bisa menyebutkan uzur alasan kenapa Adam tidak bisa, ya, tidak bisa membantu manusia pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena sebab Adam pernah memakan pohon yang dilarangnya. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi perhatian, ya, buat kita semua tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya dalam peristiwa Nabi Adam alaihi salam, ya, ternyata ada anaknya, ya, yang luar biasa baiknya, ya, dalam peristiwa kisah Habil dan Qabil. Nah, kalau kita bicara ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah dengan lengkap di dalam surah Al-Maidah ayat 27, ya, sampai ayat 31, cukup panjang. Watslu alaihim naba'a ibn bani Adam bil haq. Bacakanlah tentang kisah dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Kisah yang cukup fenomenal dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban. Ya, berkurban itu adalah memberikan pengorbanan. Memberikan pengorbanan untuk mendekatkan diri, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata qaribun. Qarraba yuqarribu taqriban atau qariban. Nah, bagaimana seorang mukmin, ya, senantiasa untuk bisa mengorbankan dirinya dalam rangka mentaati perintah Allah, ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habil ini adalah orang yang ikhlas. Nah, Habil ini adalah orang yang memilih yang terbaik. Beda dengan Qabil, ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin dalam surah Al-Maidah ayat 27.
Allah katakan sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Karena Habil ini kesehariannya adalah ya bekerja sebagai kambing ya, angon kambing atau pengembala kambing. Pengembala kambing ya, hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Sedangkan Qabil ya, kebiasaan beliau dan pekerjaan beliau adalah bersawah ya, ke ladang, apa saja ditanam, tumbuh tumbuhan yang bisa dimakan ya, baik itu sayuran, buah-buahan, gandum dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dari takdirnya memberikan takdir yang terbaik kepada Habil. Karena sebab Qabil ini memiliki sifat yang buruk dan dalam riwayat yang lain si Qabil ini suka dengan pasangannya Habil. Sehingga ya Habil kurbannya diterima. Nah, kurban yang diterima ini adalah hewan kambing atau domba atau yang semisalnya kabsy. Kabsy itu domba ya. Domba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa berkurban ya. Sedangkan Qabil tidak diterima ya pertaniannya, tapi peternakannya Habil yang diterima. Dalam riwayat yang lain, inilah kurbannya Habil dalam bentuk domba inilah yang nantinya akan diganti ya dari kepalanya Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya. Pada saat itu Nabi Ibrahim ya diperintahkan Allah untuk menyembelih anak yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu tatkala ingin menyembelih Nabi Ismail, maka Allah gantikan ya kepalanya Nabi Ismail. Nabi Ismail ini diganti dengan domba yang diyakini sebagian para ulama domba tersebut adalah hasil dari kurbannya si Habil ini. Ya, jaraknya jauh tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dengki, sifat hasad ya, ada pada manusia pertama yang namanya Qabil. Ya, bukan Adam, bukan Hawa, bukan Nabi Syed, bukan juga Habil, tapi Qabil. Kalau ada ya sifat-sifat hasad yang ada pada diri kita lalu ditampakkan dengan keburukan, maka kita bisa memiliki ya watak ataupun karakteristik dari Qabil. Ya, maka Qabil pun ingin memenuhi hasadnya. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Habil. Ya, hasad adalah tabiat manusia. Dan ini adalah bagian penting juga bahwa hasad ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melakukan perbuatan hasad. Karena hasad orang yang beriman dengan diam. Hasad orang yang beriman dengan mengingkarinya di dalam hati bahwa dirinya adalah orang yang sedang hasad. Orang yang dengki. Maka Habil menjawab dengan sabar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengangkat tangan untuk membunuhku, yaitu membunuh si Habil, Qabil membunuh Habil, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan Habil yang luar biasa ya kepada saudaranya sendiri yaitu Qabil. Maka Qabil akhirnya membunuh Habil. Melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 30. Ya, fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhihi. Hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Sehingga terbunuhlah Habil. Ketika terbunuh Habil, Qabil ya bingung, menyesali perbuatan yang ia lakukan, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Maka Qabil pun bingung bagaimana cara ya jasadnya Habil ini
ya dimakamkan atau dikubur atau bagaimana, karena belum ada syariat ya dikubur, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim burung gagak dalam surah Al-Maidah ayat 31, ya. Faba'atsallahu ghuraban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim burung gagak untuk memberikan tata cara, ya, penguburan yang benar, ya. Karena pada saat itu dalam riwayat Ibnu Katsir, ya, burung gagak tersebut memberikan ilustrasi bagaimana cara mengubur saudaranya sendiri, di mana ada burung gagak yang lain yang mati lalu dikubur, ya, dengan pintarnya burung gagak tersebut bisa mengubur saudaranya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, burung gagak adalah burung yang cerdas. Salah satu hewan yang burung yang cerdas ya di dunia diantaranya adalah burung gagak. Dan itu terbukti di dalam ilmu pengetahuan alam. Dan ternyata ini adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah dari kisah Habil dan Qabil, yaitu burung gagak yang mengajarkan Qabil untuk menguburkan saudaranya Habil, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, pelajaran penting kita luar biasa pada hari ini terkait dengan kisah Adam turun ke bumi dan terkait dari kisah Habil dan Qabil yang nanti kita akan lanjutkan kepada kisah berikutnya yang luar biasa, kisah Nabi Syidh alaihissalam yang menjauhi keturunan-keturunannya Qabil agar tidak terkena hasad, tidak terkena rasa dengki dan suka membunuh, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Apabila ada yang ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawab sampai pukul 21.00. Ya, falyatafaddalna mashkura. Dipersilakan. Silakan yang mau bertanya bisa melewati secara langsung ataupun melewati obrolan ya yang ada di Zoom ini kepada Ummahat ya berkaitan dengan kisah Adam ataupun kisah setelah Adam juga boleh kita bahas ya. Ya, insya Allah tidak ada pertanyaannya. Ana Ustadz Afan. Ya, baik, silakan. Ustadz, tadi kan beberapa kali disinggung tentang riwayat Israiliyat ya Ustadz. Yang mau Anda tanyakan, eh, kedudukan riwayat Israiliyat itu di dalam hasanah hukum Islam gitu Ustadz. Posisinya kan kalau tadi Ustadz sampaikan sekilas itu tidak boleh diambil secara keseluruhan atau tidak boleh ditolak juga secara keseluruhan gitu ya Ustadz ya. Nah, sedangkan kan kalau kita tahu antara yang hak dan batil itu jelas ya Ustadz. Ya, Itu maksudnya gimana kedudukannya Ustadz? Maksudnya baik. apakah tidak mencukupkan saja bahwa eh, riwayat Israiliyat yang awalnya riwayat Israiliyat itu ketika kan ada yang sudah diadopsi ke dalam Al-Quran gitu. Gitu maksudnya ya pertanyaannya begitu Ustadz ya. Ya, baik, baik, baik. Ya, syukran. Ya, baik. Afwan, baik, terima kasih kepada Ibu Esa atas pertanyaannya. Ya, apa itu riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat adalah sebuah riwayat yang dijelaskan ataupun ditulis atau diceritakan di dalam tradisi Bani Israel. Ya, baik itu di dalam hukum Taurat, baik itu dalam hukum Injil, ataupun di dalam hukum Zabur, ataupun di dalam suhuf Ibrahim, ataupun suhuf-suhuf yang lain, suhuf Nabi Musa atau suhuf Idris, ya, kitab yang dibuat oleh Nabi Idris alaihi salam, ya, dibawa oleh orang-orang ya tersebut. Nah, kisah Israiliyat ini, kata Nabi, kita bicara dari hadis Nabi terlebih dahulu dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Haddathu an Bani Israel wala haraj.
Ceritakanlah dari kisah-kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Ya, kata tidak mengapa itu bukan berarti ya dibolehkan secara mutlak, tapi juga harus diteliti ya secara fokus ya, secara detail ya, bukan berarti semuanya benar. Nah, pembagian riwayat Israiliyat, para ulama sepakat memiliki dua riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, riwayat inilah yang diterima. Contohnya kisah Qabil membunuh Habil kan ada di dalam Taurat juga ada. Di dalam Zabur, Injil pun ada. Kisah Nabi Nuh, air bah Nabi Nuh, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu dijelaskan pula dengan penjelasan yang lebih detail di dalam Taurat, Zabur, ataupun Injil. Maka boleh kita terima. Ya, boleh kita terima. Nah, ini adalah riwayat yang tidak bertentangan. Seperti tadi telah dijelaskan dari iblis dari golongan bangsa jin. Ya, kita yakini demikian. Ya, tapi tidak ada riwayat asal usul iblis dari golongan jin yang ada di langit. Kok bisa dia ada di langit? Gitu ya. Sedangkan para malaikat itu ya berusaha untuk memberikan penghakiman dan hukuman kepada bangsa jin sebelum Adam diciptakan. Di mana? Di bumi. Ya. Maka Ibnu Katsir menerangkan ya satu riwayat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang berkaitan dengan hal tersebut itu bisa juga diambil dalam riwayat Israiliyat ya, sehingga tidak bertentangan dengan riwayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, riwayat yang kedua ini, riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ini harus kita tolak. Contohnya, para nabi dan para rasul itu terbukti melakukan dosa besar. Ya, di dalam riwayat Israiliyat. Sedangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada para nabi dan para rasul yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, maksum dari dosa-dosa besar, terhindar dari dosa-dosa besar. Ya, tapi dalam riwayat Israiliyat, ya, raja Bani Israel sekaligus nabi yaitu Nabi Daud alaihissalam di dalam riwayat Israiliyat melakukan perzinahan. Sedangkan di dalam Islam tidak ada nabi dan rasul yang melakukan dosa besar. Ya, kalau dosa kecil ada. Ya, seperti Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena sudah tidak kuat lagi mendakwahi kaumnya Nabi Yunus sehingga bisa dimakan paus. Ya, dimakan ikan yang besar. Ya. Akan tetapi kalau dosa besar tidak ada para nabi dan rasul yang melakukan dosa besar, meskipun ada di dalam riwayat Israiliyat dan wajib untuk kita tentang. Artinya memang harus ada penyaringan lebih mendalam riwayat Israiliyat ini, tidak boleh kita mentah-mentah ambil, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Apabila tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tawakuf bisa benar atau tidak. Akan tetapi jika ya riwayat Al-Quran dan As-Sunnah itu dilengkapi dengan riwayat Israiliyat dan riwayat Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah benar, ya sesuai, ya maka riwayat Israiliyat boleh kita terima. Inilah yang dimaksud eh, berkaitan dengan peristiwa Habil dan Qabil yang ternyata ini adalah riwayat Israiliyat juga. Seperti itu. Ya, wallahu taala alam shawab. Baik. Ada yang bertanya di sini Ibu Dedeh ya. Kemarin dikatakan para jin digiring ke laut. Kabarnya di sekitar kita jin itu ada juga. Mohon penjelasannya. Baik. Berkaitan dengan tempat tinggal ya jin ya. Kalau kita bicara dimanapun ada ya bangsa jin. Termasuk di lautan. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Israiliyat dijelaskan dan senada ya dengan riwayat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi kita tidak bisa melihat.
mereka. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 27 Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Artinya memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat melihat kita. Seperti di hutan, di gunung, ya. Seperti tempat buang hajat kita, itu adalah tempat tinggalnya setan dalam riwayat Muslim, ya. Bagaimana dengan di lautan yang dikatakan di dalam riwayat Israiliyat juga ada di dalam uh, Al-Quran maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ya, maka maksud dalam riwayat ini di banyak penjelasan, termasuk Al-Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwa laut menjadi tempatnya iblis. Dari sanalah setan mengatur pasukannya untuk menggoda melalui minal jinnati wan nas, dari golongan jin yang menjadi setan ataupun dari golongan manusia yang menjadi setan. Karena syaitan itu adalah bagian dari sifat ya. Sifat buruk ya, makhluk baik itu manusia ataupun jin yang melakukan keburukan, itulah disebut dengan syaitan. Bukan berarti seluruh jin tinggal di lautan. Ya, ada juga jin di tempat tinggal yang lainnya. Apalagi kalau jin muslim yang dijelaskan di dalam surah Al-Jin ataupun di dalam peristiwa kota Taif ya, saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendakwahi warga Taif lalu ditolak sampai berdarah-darah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para jin ataupun bangsa jin mendengar ya bacaan Al-Qur'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat saat Nabi melaksanakan sholat ya, sehingga para bangsa jin ini ya terpukau dengan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an dan masuk ke dalam agama Islam. Dan yang tahu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan sekelas Nabi SAW tidak bisa melihat ya wujud asli jin, wujud asli iblis. Yang ada adalah wujud yang diserupakan kepada manusia sebagaimana malaikat yang diutus oleh Allah kepada para nabi dan para rasul ya diserupakan dengan wujud manusia. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, insyaallah cukup ya. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dan berkaitan dengan Nabi Syed ya. Nabi Syed alaihissalam. Siapa Nabi Syed ini? Ya, penerusnya Nabi Adam. Ya, yang kita kenal itu kan 25 nabi, setelah Adam kan Idris ya. Nah, Nabi Syed inilah nanti punya keturunan namanya Nabi Nabi Idris alaihissalam. Ya, dari mana asal kata Syed, dari mana asal kata Idris, nanti kita akan bahas dan bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Idris ke langit. Ya, menceritakan kisahnya dengan lengkap dan diyakini oleh sebagian Nasara, orang-orang Nasrani, ya, mereka meyakini bahwa kitab yang dibuat Nabi Idris adalah kitab yang digunakan oleh bangsa ataupun orang-orang Nasrani saat ini. Ya, yaitu kitab yang terlarang yang mereka sebut dengan kitab Henoch. Karena dalam bahasa Ibrani, Henoch itu bagian dari Idris alaihi salam. Nah, nanti kita akan bahas secara detail yang merujuk di dalam kitab Qasasul Anbiya dan Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun ada kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, dijauhkan dari sifat hasad, dan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang at-tawwabun, yang meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saat melakukan dosa dan maksiat. Hadza ma aqulu lakum
Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah, Ustaz. Wa jazakumullah.